Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk yang pertama adalah fungsi logika. Sekarang kita masuk ke fungsi logika lanjutan, di mana fungsi logika lanjutan merupakan model pengambilan keputusan dengan mendasarkan pada beberapa kondisi logik suatu data. Jadi di sini, kalau yang pertama kan di fungsi logika itu kita hanya mendapatkan satu model keputusan ya. Tapi kalau di fungsi logika lanjutan ini kita akan ada beberapa fungsi, yaitu pertama ada AND, OR, atau NOT. AND sendiri itu merupakan penggabungan dua tes logika atau lebih yang akan bernilai true bila semua kondisi benar. Untuk OR, menggabungkan dua tes logika atau lebih yang akan bernilai true bila ada satu kondisi benar. Kemudian NOT itu membalik kondisi tes logika yang akan bernilai true bila kondisinya salah dan sebaliknya. Nah, untuk rumusnya sendiri sama dengan if. Jangan lupa dimulai dengan notasi AND atau OR atau NOT sesuai dengan soal, kemudian tes logika 1, tes logika 2 sebagai, kalau yang di if pertama adalah logikanya dulu. Kalau di sini kalau pakai notasi penggabungan harus logika pertama ke logika kedua, seperti itu, kecuali yang not. Nah, kalau kita langsung ke contoh soal di sini. Nah, di sini ada, kita masuk ke bagian kepegawaian. Di sini ada nama pegawai, kode, golongan, masa kerja, status, gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif, gaji terima. Status diisi berdasar kode. Jika B maka bujang, jika N maka nikah. Nah, kalau yang ini di fungsi pertama sangat mudah ya, teman-teman, cukup sama dengan if, hanya satu kali if, karena hanya dua kondisi, jika B dan jika N. If kurung buka di kode ya, kode. If jika kodenya sama dengan B, seperti ini, jangan lupa petik ya. Petik B maka bujang. Selain itu, nah karena ada kondisi atau hanya dua hal yang ditanyakan, bujang dan nikah, maka langsung yang berikutnya adalah kondisi caranya adalah nikah. Berarti kita nggak perlu membuatkan kata if lagi. Oke, kurung tutup, enter. Nah, untuk status sama seperti tadi, kita tinggal drag ke bawah. Kita cek N nikah B bujang. Oke, sudah. Gaji pokok. Nah, di sini terlihat gaji diisi berdasarkan golongan. Jika A atau B, maka 1 juta. Jika C atau D, maka 800. Nah, kata atau di sini kalau kita pakai kondisi penggabungan, maka pakai OR. Ya. Jadi di sini sama dengan if kurung buka. Kita masuk ke logikanya dulu. Karena di situ ada kata-kata kondisinya atau, berarti kita langsung buatkan di sini OR. Oke, kurung buka, logika pertama ini berdasarkan golongan. Jika golongannya sama dengan, jangan lupa petik ya, A, kemudian koma, ini logika kedua ya, atau B, oke, kurung tutup, maka, nah di sini langsung kita sebutkan nilainya, 1 juta gajinya. Karena numerik, maka dia tanpa petik. Oke, 1 juta. Selain itu, berarti kan otomatis ya, C atau D. Berarti kita langsung sebutkan, selain itu 800.000. Tutup. Nah, kalau teman-teman mengalami kendala seperti ini, jika, ini ya, sudah disebutkan ya, OR, kondisi benarnya, kemudian value if true, di sini, kemudian di sini. Nah, di sini belum terlihat, ini value if false-nya.
Tapi kenapa kok di sini OR-nya tidak mau menjawab 800? Karena C sama D ini tidak tersebut. Kalau kita pakai yang tanpa OR berarti kan kita bisa langsung ya. Nah, kita coba di sini. If OR logika satunya golongan di sini adalah sama dengan C, jangan lupa petik, atau golongannya adalah D. Di sini teman-teman kesalahannya. Di sini ya. 800.000. Jadi kita yang pertama, yang logika kedua itu kita belum disebutkan logikanya. Berarti kan harus disebutkan logikanya dulu. Berarti di golongan ini, sebentar. Nah, oke, baik. Golongan. Nah, di sini. Ini ya. Golongan. Ini kok C3, padahal di sini adalah C5 tadi. Salah ini ya. Ini saya ganti C5. Jika golongannya A atau jika golongannya B di sini. Nah, di sini kesalahan tadi yang saya lakukan itu adalah saat selnya ini tidak diklik, tidak bisa diklik sesuai dengan posisinya. Lihat, saya klik di mana, kursornya kemana. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan analisa ya, melihat di golongan sel pertama baris pertama, golongan di kolom C baris pertama di baris kelima, berarti C5. Tadi kan saya di C3 ya. Kalau C3 itu kan dia ada di atas, tidak ada nominal, maka tidak bisa dibaca. Jadi di sini harus logikanya dulu. Golongannya ya di sini adalah A, golongannya atau B. Nah, kemudian kita drag golongan C atau D 800.000. Nah, ini seperti ini, nggak bisa drag lagi. Oke. Sebentar, ini ya nanti teman-teman kalau bisa di drag, nanti di drag ya. Ini kebetulan punya, saya baru kursornya, sebentar saya clear dulu all. Clear format. Oke, nah ini bisa. Oke, nah seperti ini. Baik, ini wrap text, kemudian di rata tengah kuning. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian nah ini masuk menarik nih. Di bagian tunjangan. Tunjangan diisi berdasarkan masa kerja. Baik, berarti kolom masa kerja ya, nanti jangan lupa. Ini coba saya naikkan ke atas biar tidak naik turun. Saya taruh di samping sini. Nah, tunjangan diisi berdasarkan masa kerja. Kita lihat masa kerja, kolom masa kerja sini ya. Jika kurang dari 3, maka 5% kali gaji kali masa kerja. Jika antara 3 sampai 6, maka 10% kali gaji kali masa kerja. Jika antara 7 sampai 10, maka, nah, kalau kita melihat dari soal, kurang dari antara 3 sampai 6, antara 7 sampai 10, itu kita memerlukan kondisi tidak? Tidak ya, karena tidak ada kata-kata dan.
atau tidak. Tapi di sini adalah kurang dan antara. Berarti kita langsung pakai logika di numerik. Berarti sama dengan jika kurang dari 3 masa kerja ya. Jika masa kerjanya, jangan lupa if, saya hapus dulu, sama dengan if kurang buka, jika masa kerjanya kurang dari 3, maka ya, kurang dari 3, maka 5% kali gaji, 5% kali gaji kali masa kerja. Selain itu, jika kurung buka, nah ini menarik, jika antara 3 sampai 6, berarti jika masa kerja antara 3 sampai 6, berarti kita buat aja nilai yang tertinggi 6 ya. Berarti kan kurang dari 3 sudah, berarti kita langsung ke kurang dari sama dengan 6 saja. Kurang dari sama dengan 6. Berarti kan udah dibatasi nih. Kalau kurang dari 3 itu ini, tapi kurang dari sama dengan 3 itu adalah di 6 ini ya. Di sini. Maka 10%, maka 10% kali gaji kali masa kerja. Selain itu, antara 7 sampai 10. Berarti kan setelah itu kan udah ini ya, langsung otomatis kan. Berarti kita langsung aja 15% kali gaji. Oh, ini masih ada nih. Ini masih ada selain itu. Berarti ini masih if. Ini di sini saya hapus dulu di sini. Jika antara 7 sampai 10. If kurung buka 7 sampai 10. Berarti kita kasih aja kurang dari sama dengan 7. Nanti kita lihat akan ada error. Maka 10% kali gaji kali masa kerja. Selain itu 20% kali gaji kali masa kerja. Nah, untuk kurung tutup kita tinggal klik aja sampai warnanya berubah, yang paling belakang warna hitam ya. Nah, terus di enter. Nah, ada permasalahan penempatan equal, kita tinggal oke aja. Oh, ini belum. Jika masa kerja di sini, enter. Nah, ini tunjangannya. Kenapa ada false di sini? Padahal kan di sini masa kerjanya 8. Berarti kan antara 7 sampai 10, harusnya ini kan. Kenapa yang bisa dapatnya hanya ini? Nah, kesalahannya adalah di sini, teman-teman. Jadi kan ini kita kurang dari 3 di sini. Kemudian di sini kita bisa buat lagi. Di sini lebih dari sama dengan 3. Kemudian di sini lebih dari sama dengan 7. Enter. Terbaca. Kenapa? Kan setelah kurang dari 3, berarti kan 3 tidak masuk nih. Tapi kalau 3 ke atas, dia masuk dapat sini. Nah, dari 3 kita stop di angka 6-nya, di angka 7 kita buat rumus baru. Berarti kita lebih dari 7. Selain itu, nah otomatis selain itu kan dia yang 11 ke atas. Seperti itu. Karena 11 ke atasnya nggak ada 12 ya di sini. Nih.
Tapi kok di sini sama? Nah, berarti belum dibatasi di sini, bukan lebih dari 7. Lebih dari sama dengan 7, melainkan di sini 10 kurang dari sama dengan 10. Kalau kurang dari sama dengan 10 kan ini nih, dapatnya ini. Lebih dari kan berarti nanti dia nilainya sendiri kan? Oke, taruh di sini. Kurang dari sama dengan 10. Sini ya. Kurang dari sama dengan 10. Oke. Nah, kalau ini kan berarti nah, di sini karena kita akan semakin bingung kalau rumusnya seperti ini maka tidak akan selesai, kan seperti itu. Berarti kita menggunakan rumus OR. Nah, rumus OR sendiri di sini dipakai yang ini ya. Antara 3 sampai 6, 7 sampai 10. Ya, gimana, paham? Berarti nanti 3 dulu, terus lebih dari 6, 7 dulu, lebih dari 10, seperti itu. Atau kalau teman-teman nanti pakai pakai yang tadi pun, kita tinggal melihat di sini. Logikanya di sini. Kurang dari 3. Saya hapus dulu. Ya. Kurang dari 3. Sudah ketemu kan? Jika antara 3 sampai 6, 3 sampai 6. Oke. 3 sampai 6. Kemudian 7 sampai 10. Nah, selain itu kan berarti 11 ke atas. Berarti lebih dari 11. Nah, di sini. Nah, kalau teman-teman melihat, berarti kan di sini kurang dari 3. Itu nanti bisa kita deklarasikan, kita bisa mendeklarasikan menjadi kurang dari sama dengan 3 ya. Tapi kalau yang di bawahnya ini, kalau kita buat deklarasi satu kondisi kurang dari sama dengan 3. Kalau yang 6 berarti kurang dari 6. Kalau yang 10 kurang dari 10. Seperti ini. Berarti kurang dari 3 itu nanti masuk ke kurang dari 3, 1, 2. Kurang dari 6. Nah, kurang dari 6 berarti kan nanti 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan. Tapi kan masuk ke angka 3 dia nanti masuk ke sini. Berarti kita di sini kasih keterangan di sini sama dengan ya. Kurang dari sama dengan. Berarti 3 nanti masuk. Masuk di maaf. 3-nya kan nggak masuk. Jika kurang dari 3, berarti kan ya 3 termasuk. Kita anggap aja 3 termasuk. Oke. Nah, di sini. Coba kita masukkan yang rumus logikanya itu di sini sama dengan if jika masa kerjanya di sini ya kurang dari 3, maka pada 5% kali gaji kali masa kerja. Selain itu
Jika kurang dari 6 ya, kita masuk ke maaf. Ini. Jika kurung buka masa kerja masa kerja di sini. Kurang dari 6, maka itu 10% kali gaji pokok kali masa kerja. Selain itu, masa kerja kurang dari 10, maka 15% kali gaji pokok kali masa kerja. Selain itu 20% kali masa kerja. Nah, seperti ini ya, sudah ketemu. Jadi kalau teman-teman menemukan rumus seperti ini, teman-teman harus deklarasikan terlebih dahulu, sehingga teman-teman bisa menemukan rumus atau formula yang tepat. Begitu. Sekarang untuk bonus, insentif, gaji terima, jumlah rata-rata terbesar terkecil dikerjakan sesuai dengan pemahaman teman-teman masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.